125 juta orang. Coba bayangkan angka itu sebentar saja. Itu hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia. Itu adalah jumlah setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak di puluhan kota terbesar kita jika digabungkan. Sekarang, bayangkan bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa diberi makan hari ini secara gratis dengan makanan yang justru kita pilih untuk dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sebuah paradoks yang mengejutkan. Di negara yang masih berjuang agar setiap anak mendapatkan makanan bergizi, kita justru menjadi penghasil limbah pangan terbesar di seluruh Asia Tenggara. Ini adalah krisis yang tersembunyi di depan mata, seringkali dibungkus dengan kemewahan dan keramahan. Kita benar-benar membuang 551 triliun rupiah ke tempat pembuangan sampah setiap tahunnya. Sebagai gambaran, angka itu setara dengan 5% dari seluruh produk domestik bruto nasional kita. Saat kita berbicara tentang pertumbuhan dan pembangunan, kebocoran tak kasat mata dalam ekonomi kita ini terus menguras kekayaan yang sedang kita bangun. Dan bagian yang paling mengejutkan bukanlah di mana limbah ini bermula, melainkan di mana puncaknya terjadi. Itu terjadi saat kita sedang berlibur. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia bernilai triliunan rupiah di balik industri pariwisata Indonesia. Kita akan melihat melampaui lobi hotel yang indah dan hidangan prasmanan yang melimpah untuk melihat sebuah sistem yang saat ini dirancang untuk gagal. Berdasarkan ringkasan kebijakan terbaru dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas, kita akan menunjukkan kepada Anda mengapa budaya keramahan kita yang terkenal justru secara tidak sengaja menciptakan darurat nasional dan mengapa cara kita bepergian harus berubah jika kita ingin ekonomi kita bertahan. Untuk memahami skala masalah ini, kita harus melihat data yang telah dipantau oleh para ahli di Bappenas selama 2 dekade. Antara tahun 2000 hingga 2019, jumlah susut dan sisa pangan di Indonesia melonjak tajam, mencapai lebih dari 40 juta ton. Namun, terjadi pergeseran lokasi asal limbah tersebut. Masalah ini dulunya berada di tingkat pertanian dan rantai pasok. Sekarang, masalahnya telah berpindah ke ujung rantai. Masalahnya telah berpindah ke atas piring. Masalahnya telah berpindah kepada kita. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai tahap konsumsi. Dan disinilah industri pariwisata telah menjadi pelaku utama. Jika kita melihat datanya, sektor perhotelan, hotel, restoran, dan layanan catering kita kini menjadi penyumbang susut dan sisa pangan terbesar kedua di negara ini. Di kota Jakarta saja, satu restoran dapat membuang 3 kg makanan layak konsumsi setiap harinya. Bayangkan jika angka itu dikalikan dengan setiap restoran di setiap destinasi wisata mulai dari Medan hingga Bali, dan Anda akan mulai melihat gunungan limbah yang sedang kita bangun. Namun, mengapa hal ini terjadi? Mengapa industri yang dibangun di atas layanan dan kepedulian justru begitu nyaman dengan penghancuran nilai yang masif seperti ini? Jawabannya berakar pada sesuatu yang biasanya kita anggap sebagai kekuatan, budaya keramahan kita. Di Indonesia, kita memiliki keyakinan mendalam bahwa lebih baik memiliki terlalu banyak daripada kekurangan, meskipun hanya sedikit. Kita percaya bahwa menjadi tuan rumah yang baik berarti menyediakan kelimpahan yang tidak akan pernah habis. Tekanan budaya ini menciptakan fenomena yang kita lihat di setiap prasmanan hotel. Inilah paradoks prasmanan. Di satu sisi, Anda memiliki tamu. Banyak wisatawan merasa berhak karena mereka telah membayar untuk pengalaman tersebut. Mereka merasa perlu mendapatkan nilai yang setara dengan uang yang mereka keluarkan. Jadi, mereka menumpuk makanan di piring mereka secara berlebihan, padahal mereka tahu tidak akan bisa menghabiskannya. Di sisi lain, pihak manajemen hotel merasa takut akan satu ulasan negatif, atau keluhan tamu bahwa nampan makanan sudah kosong. Untuk menghindari resiko itu, mereka menyiapkan porsi yang jauh lebih besar dari porsi normal, dengan kesadaran penuh bahwa sebagian besar akan berakhir di tempat sampah di akhir waktu sarapan. Disinilah mitos keramahan mulai merugikan kita. Kita pikir kita sedang bersikap dermawan, padahal sebenarnya kita sedang tidak efisien. Limbah ini tidak gratis. Inefisiensi dalam pengelolaan pangan ini secara tidak langsung meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya meningkatkan harga kamar hotel dan makanan di restoran. Dengan mencoba terlihat lebih ramah melalui kuantitas semata, kita sebenarnya membuat pariwisata Indonesia menjadi kurang kompetitif di kancah global. Kita menetapkan harga lebih mahal,
hanya untuk menutupi biaya makanan yang kita buang. Kemudian ada beban etis dari situasi ini. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mencurahkan sumber daya dan kemauan politik yang sangat besar ke dalam program makan bergizi gratis, sebuah upaya untuk menyediakan makanan bergizi bagi warga negara yang paling membutuhkan. Ini adalah inti dari strategi nutrisi nasional kita. Jadi, kita harus mengajukan pertanyaan yang sangat solid. Bagaimana mungkin kita, sebagai bangsa, membenarkan industri pariwisata yang membiarkan jutaan ton makanan membusuk, sementara negara sedang berjuang keras mendanai makanan bagi mereka yang lapar? Para ahli kebijakan menyebut fenomena ini sebagaimana adanya, tidak etis. Ini adalah konflik kepentingan langsung antara tujuan nasional kita dan praktik komersial kita. Namun masalahnya bukan hanya soal kebiasaan buruk, ini soal sistem pengawasan yang rusak. Saat ini, ada kesenjangan besar dalam cara kita mengatur hal ini. Dinas Lingkungan Hidup memantau sampah saat sudah sampai di tempat pembuangan akhir, tetapi mereka seringkali tidak melacak dari mana asalnya. Sementara itu, Dinas Pariwisata secara historis merasa tidak berkepentingan dalam mengelola sampah. Karena regulasi yang tersebar di berbagai undang-undang tentang sampah, lingkungan, dan pangan, tidak ada yang benar-benar meminta pertanggungjawaban industri atas apa yang terjadi di dapur mereka. Namun, arah angin mulai berubah. Kementerian Pariwisata telah menyadari bahwa hal ini tidak boleh berlanjut. Mereka telah menetapkan target untuk tahun 2026 dan 2027 untuk menyusun regulasi tegas mengenai susut dan sisa pangan. Kita sedang bergerak menuju masa depan di mana pariwisata berkelanjutan bukan sekadar kata pemasaran, melainkan sebuah kewajiban hukum. Ini berarti sebuah peta jalan total sedang dibangun yang mencakup teknologi untuk penyimpanan makanan yang lebih baik, pengelolaan porsi yang lebih cerdas, dan bahkan potensi sanksi bagi bisnis yang menolak untuk berubah. Bagi para pemilik bisnis dan pemangku kepentingan yang mendengarkan, inilah saatnya Anda terbangun. Era prasmanan tak terbatas yang boros akan segera berakhir. Wisatawan modern, terutama turis internasional kelas atas, mencari sesuatu yang berbeda. Mereka mencari keberlanjutan. Dalam dunia wisata mewah, konsep nol sampah atau zero waste menjadi standar emas baru. Mengurangi limbah bukan hanya soal menyelamatkan planet, ini soal menyelamatkan margin keuntungan Anda dan meningkatkan daya tarik Anda di pasar global yang lebih sadar lingkungan. Dan bagi kita semua, masyarakat umum, perubahan dimulai dari pola pikir kita. Kita harus berhenti menyamakan keramahan dengan konsep berlebihan. Kita harus menyadari bahwa hanya mengambil apa yang kita butuhkan bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda penghormatan. Penghormatan terhadap petani yang menanam makanan tersebut, penghormatan terhadap ekonomi yang menopang kita, dan penghormatan terhadap sesama warga negara yang masih berjuang untuk mengisi piring mereka. Solusinya adalah perubahan total atas makna menjadi tuan rumah di Indonesia. Kita perlu beralih dari kedermawanan melalui kuantitas dan merangkul kedermawanan melalui kualitas. Kita bisa memberi makan 125 juta orang tersebut. Kita bisa menyelamatkan 551 triliun rupiah itu. Kita bisa melindungi lingkungan kita dan menjadikan industri pariwisata kita yang paling kompetitif di kawasan ini. Namun, hal itu mengharuskan kita untuk berhenti melihat limbah pangan sebagai bagian tak terelakkan dari bisnis dan mulai melihatnya sebagai kesalahan desain yang memiliki kekuatan untuk kita perbaiki. Indonesia tidak harus menjadi raja limbah di Asia Tenggara. Kita memiliki sumber daya, kita memiliki rencana, dan sekarang kita memiliki tanggung jawab untuk bertindak. Mari kita definisikan ulang keramahan untuk era baru. Mari kita pastikan bahwa saat berikutnya kita menyambut dunia ke pantai kita menyajikan masa depan yang tidak ditakdirkan untuk berakhir di tempat sampah.